Selamat mendengarkan. Setelah kepulangan Hadley ke Milan, Marsha menjalani hari-harinya seperti biasa. Hanya saja, kesibukan semakin bertambah karena Marsha menjadi salah satu supplier butik kelas menengah di sini. L-Expection, butik ini menerima desainer independen yang kebanyakan telah banyak menerima penghargaan dari event kompetisi lomba. Marsha sudah sedikit banyak memahami bahasa Perancis. Hampir 1 tahun Marsha sudah menetap di Paris. Bahasa yang digunakan olehnya masih didominasi bahasa Inggris dan sedikit Prancis. Dengan kecantikan Asianya yang sangat kental, tak banyak pria Prancis yang sangat suka dengan Marsha. Namun Marsha tak menanggapinya. Teringat tentang Louis masih membuatnya sulit untuk memulai. Apalagi saat ini, statusnya masihlah seorang istri yang melarikan diri dari suaminya. Louis tiba di Bandar Udara Paris Charles de Gaulle. Louis merencanakan akan menghabiskan waktu 5 hari di Paris, 3 hari untuk mengurus pekerjaannya, dan 2 hari untuk sedikit berlibur. Louis mengetahui tentang butik L-Expection dan akan membeli beberapa sahamnya. Louis teringat tentang Marsha ketika memutuskan membeli saham ini. Marsha adalah seorang desainer independen, dan butik L-Expection ini menaungi para desainer independen seperti Marsha. Louis dan asisten Lee datang ke L-Expection untuk menandatangani segala kesepakatan tentang pembelian saham. Di Milan dan Italia, Louis juga melakukan hal yang sama di perjalanan bisnis ini. Semua hanya karena Marsha. Louis ingin turun tangan sendiri untuk mengurus tentang bisnis barunya ini. Setelah 1 jam lebih, kesepakatan kerjasama telah ditandatangani. Louis sedikit melihat-lihat sebelum beranjak pergi dari L-Expection. Louis membeku tak bisa bergerak ketika melihat siluet gadis yang terasa mirip dengan Marsha dalam pandangannya. Louis segera berlari menuruni anak tangga dengan cepatnya, mengejar gadis yang baru saja keluar dari L-Expection. Hos. Louis berlari keluar menyusuri jalan di sana-sini, namun sosok Marsha telah hilang dari pandangannya. Louis mengacak-acak rambutnya. Apakah aku sudah gila? Ucapnya dalam hati yang tak percaya, karena sudah berlari ke sana kemari mengejar seseorang yang sudah tidak ada. Louis talak pinggang sambil menertawakan dirinya sendiri. Ini seperti aku sedang mengejar arwah, ucapnya dalam hati. Sebuah mobil hitam berhenti di depan Louis. Asisten Lee membukakan pintu untuk Louis. Segera saja dengan hati yang masih linglung, Louis masuk ke dalam mobilnya. Louis masih memikirkan siluet yang dia lihat tadi. Hatinya mengatakan itu benar-benar Marsha. Tapi dia melihat sendiri waktu itu, Marsha sudah tidak bernyawa di atas meja operasi. Tiba-tiba saja, mata Louis menjadi seakan menggelap. Dia memang melihat Marsha tak bernyawa waktu itu, namun dia tidak pernah menyaksikan proses kremasi Marsha. Waktu itu bertepatan dengan kecelakaan yang menimpanya, dan tiba-tiba saja abu kremasi Marsha diberikan kepadanya. Bahkan dia tidak pernah melihat surat kematian Marsha. Mengalami kecelakaan dan dirundung kesedihan yang mendalam, sehingga membuat dia lalai, lupa akan hal itu. Periksa tentang kematian Nyonya Marsha, perintahnya kepada asisten Lee. Apakah ada surat kematian Nyonya waktu itu? Tanya Louis. Dr. Axel memberikannya kepada Tuan Besar Liu, jawab asisten Lee. Segera kembali ke Beijing, perintah Louis. Asisten Lee pun segera dengan cepat mengurus kepulangan mereka ke Beijing. Meski merasa heran, bukankah tuannya ingin berlibur beberapa hari di sini? Namun tiba-tiba berubah arah angin, dan malah menanyakan tentang surat kematian Nyonya. Hush! Marsha bersin-bersin beberapa kali. Apakah ada yang sedang membicarakanku? Pikir Marsha yang masih bersin-bersin lagi. Sementara itu, Louis tak sabar ingin segera melihat surat kematian Marsha yang tak pernah dia cek lihat. Keesokan harinya, pesawat JetBlue Corps telah menunggunya untuk membawa dirinya kembali ke Beijing. Sesampainya di rumah utama, Louis segera menyapa kakek Liu. Apakah sehat? Tanya Louis menyapa kakek Liu. Semenjak kejadian kecelakaan Louis dan kepergian Marsha, kesehatan kakek Liu sedikit terganggu. Kakek, panggil Louis. Apakah kakek menyimpan surat kematian Marsha Sen? Tanya Louis. Iya, jawab kakek Liu. Kakek Liu memerintahkan asistennya untuk mengambil surat kematian yang disimpannya. Asisten tersebut memberikannya kepada Louis. Tuan, ucap asisten tersebut seraya menyerahkan surat kematian Marsha kepada Louis. Louis mengambilnya dengan segera. Louis membukanya dan melihatnya. Ya,
Surat ini menyatakan Marsha memang sudah mati, pikir Louis. Namun kali ini, dia ingin mempercayai penglihatan dia di Paris waktu itu. Kakek, aku akan membawa surat ini, ucap Louis. Aku pamit, aku akan sering-sering menjenguk kakek nanti, ucap Louis lagi. Louis segera beranjak dari kamar kakek. Selidiki tentang surat ini, perintahnya kepada asisten Lee. Marsha, jika itu memang kau, sungguh kau benar-benar memiliki keberanian untuk pergi melarikan diri dariku, ucap Louis dengan hati penuh marah. Louis menunggu berita informasi dari asisten Lee dengan hati tidak sabar. Padahal ini baru beberapa jam saja. Ceklek. Asisten Lee membuka pintu ruang kerja Louis. Tuan, ucap asisten Lee dengan muka sedikit panik dan menyimpan keterkejutan. Tuan, Nyonya masih hidup. Surat kematian ini palsu, jelas asisten Lee. Palsu? Tanya Louis. Iya, Tuan. Waktu itu Dr. Axel yang memberikan surat ini langsung ke kakek Liu, jelas asisten Lee lagi, dengan membawa kemarahan di hatinya. Louis segera pergi ke rumah sakit tempat Axel bekerja. Axel sedang bersiap untuk ke aula, jadwal memberikan kuliah penjelasan bagi para dokter koas, mahasiswa kedokteran yang sedang melakukan magang terkait persyaratan perkuliahan mereka. Brak! Suara pintu yang dibuka dengan kasar. Louis menghampiri Axel dengan tatapan kemarahan dan tiba-tiba melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Axel tersungkur sambil menahan sakit. Sedikit darah segar keluar dari sudut bibir Axel. Louis menarik kerah jas Dr. Axel dan membawa Axel keluar dari ruangannya dan membawanya ke rooftop. Dipegangi oleh pengawal Louis, Axel tidak bisa banyak melawan. Louis sekali lagi memukul Axel. Katakan yang sebenarnya, ucap Louis seraya melemparkan surat kematian palsu yang Axel buat untuk keluarga Liu. Ah, ketahuan, ucap Axel enteng sambil berusaha berdiri dan memegang surat kematian itu. Louis memberi tanda ke pengawalnya agar meninggalkan mereka untuk berbicara berdua. Bicaralah, jelaskan kepadaku, atau karirmu sebagai dokter akan kubuat menjadi tamat, ucap Louis dengan nada dan tatapan marah. Axel duduk di bangku yang ada di rooftop. Axel mulai menceritakan yang sebenarnya, sambil menahan rasa sakit di wajah dan badan yang tadi dipukul oleh Louis. Axel mengatakan tepat setelah Louis meninggalkan ruang ICU, denyut nadi jantungnya kembali berdetak, meski lemah. Lalu, memang Axel berniat memisahkan Marsha dari Louis karena melihat Louis telah melewati batas. Sebagai seorang dokter, tentu aku akan melindungi pasienku, ucap Axel. Pilihan untuk pergi semua murni atas kemauan Marsha. Meskipun ketika Marsha sadar dan mengetahui kebenaran kau mencampakkan Tania, itu tidak membuatnya merubah pikirannya untuk tetap pergi meninggalkanmu, jelas Axel. Aku hanya memberikan sedikit bantuan saja. Dia layak bahagia, Louis, jelas Axel lagi. Apa kau tidak pernah menyelidiki latar belakang kehidupan dia selama ini? Tanya Axel lagi. Mendengar penjelasan sahabat baiknya ini, seketika saja membuat hati Louis merasa muram tak karuan. Ya, dulu dia sangat kejam terhadap Marsha, dan kini, ketika dia mulai menyadari hatinya, Marsha malah dengan sukarela pergi meninggalkan dirinya. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Marsha pergi tanpa memberitahukan kemana dia akan pergi, ucap Axel. Louis berdiri dan menghela napas panjang. Aku akan membawanya kembali pulang ke sisiku, meski dia membenciku. Pria yang ada di sisinya harus aku, dan hanya boleh aku, ucap Louis dengan egois. Axel hanya menatapi kelakuan sahabatnya itu sambil kelak pinggang dan menahan sakit di tubuhnya. Cih, seharusnya jika cinta bilang, bukannya menyiksa, ucap Axel sambil mengejek tertawa. Sepertinya, sahabatnya itu telah mendapatkan pelajaran berharga. Louis tampak tertegun di ruang kerjanya. Paris, pikir Louis. Paris begitu luas, dari mana aku bisa mulai mencarinya? Pikirnya lagi sambil mengetuk-ketuk meja kerjanya. Asisten Lee masuk dengan membawa sebuah file. Tuan, ini beberapa hasil desain terpilih yang bisa kita pilih untuk dipasarkan di Beijing atas label Lee Expression Paris, jelas asisten Lee. Letakkan di meja, perintah Louis dengan masih menatap keluar jendela ruangannya. Selidiki latar belakang Nyonya Marsha, perintah Louis lagi kepada asisten Lee. Bersambung, terima kasih sudah mendengar.